Halo anak-anak kelas 3, apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat dalam belajar. Nah, hari ini kita lanjut materi kita. Kemarin kita belajar tentang gerak benda. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang faktor yang mempengaruhi gerak benda. Siapkan buku catatan kamu ya, dan juga buku latihan kamu. Hari ini kita akan belajar tentang faktor yang mempengaruhi gerak benda. Oke, nah ada 4 faktor yang akan mempengaruhi gerak benda ya. Yang pertama itu adalah bentuk benda, kemudian nanti berat benda, luas permukaan benda, dan yang terakhir adalah permukaan bidang yang dilalui benda. Nah, masuk yang pertama, bentuk benda. Benda yang berbentuk bola ataupun permukaannya yang berbentuk lingkaran akan lebih mudah digerakkan daripada benda yang berbentuk persegi atau kubus. Hal ini disebabkan karena benda yang berbentuk bola atau lingkaran tidak memiliki sudut sehingga mudah bergerak. Contohnya misalnya sepeda, ban sepeda itu kan mudah untuk bergerak. Kalau ban sepeda bentuknya kira-kira kotak atau persegi ataupun segitiga akan sulit untuk digerakkan. Tapi kalau dia bentuknya lingkaran atau bola itu mudah untuk digerakkan. Yang kedua, berat benda. Nah, berat benda akan mempengaruhi gerak benda. Jika benda yang lebih berat akan lebih sulit digerakkan dibandingkan benda yang lebih ringan. Contoh, misalnya sebuah keranjang ya, sebuah keranjang yang ada di supermarket misalnya itu terisi penuh ya, dibandingkan hanya terisi sebagian atau hanya beberapa benda aja, akan lebih mudah untuk menggerakkan yang sedikit barangnya dibandingkan yang lebih banyak barangnya. Jadi berat benda akan mempengaruhi gerak benda. Semakin berat maka semakin lambat gerak bendanya, tapi semakin ringan benda itu maka semakin cepat juga gerak bendanya ya. Oke, yang ketiga yaitu luas permukaan benda. Nah, semakin luas permukaan suatu benda maka semakin lambat gerak jatuhnya benda tersebut ya. Contoh misalnya kamu akan membandingkan sebuah kertas misalnya ya, sebuah kertas lembaran dengan yang kamu remas ya. Coba deh kamu bandingkan di rumah, nanti kamu praktekkan. Kamu jatuhkan yang lembaran kertas ya dengan yang kertas yang sudah diremaskan, kira-kira yang mana lebih cepat jatuhnya, yang diremaskan atau yang tidak ya. Jadi nanti bisa kamu bandingkan. Yang keempat, permukaan bidang yang dilalui benda. Nah, maksudnya di sini adalah semakin kasar suatu permukaan bidang yang dilalui oleh suatu benda akan semakin sulit benda itu akan bergerak. Nah, ibu ulang, semakin kasar permukaan bidang yang dilalui benda akan semakin sulit benda itu bergerak dan sebaliknya ya. Contohnya gini, di jalan yang mulus ya, ban mobil itu lebih mudah untuk bergerak dan lebih cepat dibandingkan jika kita melewati jalan yang berbatu-batu ataupun berbukit-bukit. Nah, coba aja. Contohnya kalau kamu melakukan perjalanan dari Puruk Cahu ke Palangkaraya, ya, kamu melewati yang banyak batu-batunya, kemudian yang tanahnya jelek, ya, jalannya jelek, tentu akan lebih lama dibandingkan jalan yang mulus. Ya, nah karena itu membuktikan bahwa semakin kasar permukaan bidang yang dilewati benda maka akan semakin lambat pula gerakannya ya. Dan sebaliknya, kalau dia semakin mulus maka semakin cepat. Nah, dari 4 faktor ya yang mempengaruhi gerak benda, baik itu tadi yang pertama tadi adalah bentuk benda, kemudian berat benda, kemudian luas permukaan benda, dan juga permukaan dari bidang yang dilalui oleh benda. Nah,
Dari semua yang sudah kita bahas tadi, semoga kamu mengerti dan kamu pahami ya. Dan bisa kamu tuliskan di buku catatan kamu ya tentang faktor yang mempengaruhi gerak benda ya. Oke. Nah, untuk latihan kamu di rumah, silakan kamu siapkan buku latihan kamu. Ibu akan membacakan soalnya ya. Soal nomor 1, apa yang dimaksud dengan menggelinding? Tuliskan 2 contoh benda yang dapat menggelinding. Nomor 2, bagaimana hubungan antara kekasaran permukaan dengan kecepatan gerak benda? Jelaskan. Oke, silakan kalian kerjakan di buku latihan kamu. Semoga kamu lebih memahami lagi materi ini ya. Dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Selalu jalankan protokol kesehatan ya, agar kita sehat dan orang di sekitar kita juga sehat. Sampai di sini dan sampai jumpa.